Dan tidak terasa matahari pagi sudah mulai naik merayapi lengkung langit bumi. Ketika berada di tanah Wangi-Wangi, sedikit banyak mereka sudah diperkenalkan dasar olah kanuragan oleh Ratu Anggabaya sendiri, yang mempunyai garis perguruan dan akar yang sama denganku. Berdasar hal itu, akan lebih mudah bagi mereka lewat jalur perguruanku, berkata Maesa Amping di sebuah malam di atas pendopo pesanggrahannya bersama Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara. Siapakah yang akan membimbing mereka? Bertanya Nyinari Ratih kepada Maesa Amping, karena menurut pikiran dirinya bahwa tidak akan mungkin saat ini Maesa Amping yang turun membimbing anak-anak itu, terutama dilihat dari kesibukan Maesa Amping akhir-akhir ini. Putri Sang adalah pembimbing yang baik buat mereka, berkata Maesa Amping kepada Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara. Mendengar keputusan Maesa Amping yang sangat dihormatinya itu, terlihat Nyinari Ratih menerimanya dengan sangat senang hati. Menurutnya, olah kanuragan dari garis perguruan mereka yang telah disempurnakan oleh Maesa Amping sendiri adalah sebuah olah kanuragan yang sangat hebat, dan dirinya merasa terhormat bila Gajah Mada putranya itu telah diwariskan olah kanuragan dari perguruan Maesa Amping. Nanti aku sendiri akan meminta kepada Putri Sang untuk membimbing mereka setiap hari, berkata Maesa Amping kepada Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara. Kita tunggu Putri Sang pulang. Saat ini mungkin masih merapikan peliridan di sungai kecil, berkata Nyinari Ratih kepada Maesa Amping. Terlihat Maesa Amping menarik napas perlahan. Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Maesa Amping, yang teringat kejadian kemarin malam melihat langsung tataran ilmu Putri Sang. Maesa Amping merasa yakin bahwa malam ini pasti Putri Sang tidak sekadar memperbaiki peliridan, tapi juga terus berlatih menempa dirinya. Sebagaimana yang diperkirakan oleh Maesa Amping, ternyata Putri Sang benar-benar bukan sekadar memperbaiki peliridan, tapi dirinya terus tengah berlatih menempa kekuatan dan kecepatannya bergerak, mencoba mengukur dan mengendalikan perkembangan kekuatan dirinya agar dapat lebih mengenal kekuatannya, sekaligus daya lontar yang mungkin dapat dihentakkan lewat ujung cambuknya tentunya. Akhirnya, di saat hari sudah menjadi sepertiga malam, barulah terlihat Putri Sang menyelesaikan latihannya. Ketika Putri Sang tiba di halaman pendopo pesanggrahan, dilihatnya Maesa Amping dan Pendeta Gunakara masih ada di atas pendopo. Ternyata mereka memang tengah menunggu dirinya. Duduklah, berkata Maesa Amping kepada Putri Sang. Akhirnya Maesa Amping langsung berkata kepada Putri Sang tentang rencana mereka, meminta kesediaan Putri Sang membimbing langsung Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanegara dalam olah kanuragan. Pagi sepertinya datang begitu lambat, atau malam memang menjadi panjang. Pagi itu memang masih buta, masih gelap ketika Putri Sang masuk ke pakiwan untuk bersih-bersih diri. Sengaja pagi itu tidak membangunkan Gajah Mada dan dua kawannya, Aditya Warman dan Jayanegara. Biarlah mereka tidur lebih lama, berkata Putri Sang, memutuskan untuk tidak membangunkan mereka bertiga, juga tidak mengajak seperti biasa ke sungai kecil untuk mengambil ikan yang terjebak di peliridan mereka. Demikianlah seperti hari sebelumnya, Putri Sang di pagi buta itu sudah pergi melangkahkan kakinya ke sungai kecil di ujung tepi hutan Maja. Hari ini banyak ikan yang terjebak, berkata Putri Sang penuh kegembiraan melihat banyak ikan yang masuk ke dalam lubang perangkapnya. Cukup untuk makan 2 kali, berkata Putri Sang sambil mengambil beberapa ikan dan langsung dimasukkan ke dalam korang yang dibawa dari rumah. Ikan petik besar,
Berkata pula Putu Risang sambil mengambil ikan petik besar itu. Terbayang di matanya wajah Gajah Mada yang akan menikmati ikan petik itu dibumbui palapa. Maesa Muksa pasti senang sekali, berkata kembali Putu Risang penuh kegembiraan membayangkan Gajah Mada yang disebutnya Maesa Muksa itu tengah menikmati ikan petik dibumbui palapa. Pagi ini hasil tangkapanmu lumayan banyak, berkata Pendeta Gunakara kepada Putu Risang yang baru saja melangkah naik tangga pendopo. Penjaga sungai itu mungkin hari ini banyak berbelas kasih kepadaku, berkata Putu Risang yang disambut tawa oleh Pendeta Gunakara. Aku tidak melihat Tuanku Senapati, berkata Putu Risang bertanya kepada Pendeta Gunakara tentang keberadaan Maesa Amping yang dilihatnya tidak berada di pendopo pagi itu seperti biasanya. Seorang prajurit baru saja datang meminta Tuanku Senapati untuk datang ke pesanggrahan Raden Wijaya, berkata Pendeta Gunakara memberi penjelasan keberadaan Maesa Amping. Tangkapanmu banyak sekali, berkata Nyinari Ratih kepada Putu Risang di dapur belakang, tengah menunggu perapian melihat ikan yang dibawa oleh Putu Risang. Demikianlah setelah bersih-bersih diri di pakiwan, terlihat Putu Risang bergabung menemani Pendeta Gunakara yang sendirian di atas pendopo. Pagi ini kamu akan membawa anak-anak ke tepi hutan, berkata Pendeta Gunakara kepada Putu Risang. Benar, aku akan membawa mereka ke sana di tempat yang sama sebagaimana Tuan Pendeta membawa dan melatih mereka selama ini, berkata Putu Risang kepada Pendeta Gunakara. Sanggar terbuka membuat mereka tidak mudah lelah, berkata Pendeta Gunakara kepada Putu Risang, menyetujui pilihan Putu Risang menjadikan tepi hutan sebagai sanggar terbuka. Demikianlah pagi itu Putu Risang telah membawa Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanegara ke tepi hutan Maja. Aku akan datang menyusul, berkata Pendeta Gunakara melepas kepergian mereka. Aku akan menyiapkan makanan yang enak untuk kalian, berkata Nyinari Ratih di ujung pagar pendopo, melambaikan tangannya kepada mereka yang terlihat sudah melangkah di halaman muka. Ikan petik bumbu palapa, Bunda, berkata Gajah Mada penuh kemanjaan kepada ibundanya Nyinari Ratih. Terlihat Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara masih mengikuti langkah kaki mereka yang sudah melewati gerbang gapura pesanggerahan dan menghilang di sebuah tikungan jalan setapak. Anak itu telah melampaui anak seusianya dalam perkembangan tubuhnya, berkata Pendeta Gunakara kepada Nyinari Ratih menanggapi perkembangan tubuh Gajah Mada yang memang terlihat lebih besar dari anak-anak seusianya. Sudah menyamai tubuh Aditya Warman dan Jayanegara yang terpaut beberapa tahun darinya, berkata Nyinari Ratih menanggapi perkataan Pendeta Gunakara. Sebentar lagi aku akan menyusul mereka ke tepi hutan Maja, berkata Pendeta Gunakara menyampaikan niatnya untuk melihat hari pertama mereka berlatih di bawah bimbingan Putu Risang yang dipercaya oleh Maesa Amping dapat melakukannya dengan baik, sebagaimana dirinya pernah membimbingnya bersama Empu Dangka di Bali Dwipa di Padepokan Pamecutan. Aku akan ke belakang menyiapkan makan siang kita, berkata Nyinari Ratih kepada Pendeta Gunakara yang sudah duduk kembali di atas pendopo. Ketika Nyinari Ratih sudah tidak kelihatan lagi menghilang di balik pintu butulan, terlihat Pendeta Gunakara duduk bersimpuh di atas pendopo. Matanya terlihat menerawang jauh menembus gerbang gapura pesanggerahan. Titisan jam yang dawa lama telah mulai tumbuh. Dapatkah kiranya aku membawanya ke wihara sebagai seorang guru besar kami kembali? Berkata Pendeta Gunakara merasa ragu dapat membawa Gajah Mada kembali ke wiharanya sesuai tugas yang diembankan kepadanya oleh paman-paman gurunya di sebuah wihara di Tibet yang sangat jauh dari Jawa Dwipa.
Masih banyak waktu untukku bersamanya. Menunggu saatnya tiba. Aku akan selalu menjaganya sebagaimana aku menjaga Damyang Dawalama hingga di ujung usianya. Berkata kembali Pendeta Gunakara, membayangkan saat-saat akhir menjelang kematian guru besarnya itu, yang mengatakan bahwa dirinya akan menitis kembali di sebuah tempat yang jauh, di sebuah Nusa Nirwana yang ternyata adalah Nusa Dewata, Bali Dwipa. Dan Pendeta Gunakara telah menemukan titisan guru besarnya itu terlahir dari seorang wanita bernama Nyinari Ratih, istri seorang pendeta muda bernama Dharmayasa. Tuanku Maesa Amping pasti dengan ketinggian ilmunya telah menghilangkan tanda hitam di pundak anak itu, tapi tidak di mataku. Berkata kembali Pendeta Gunakara dalam hati, mengingat awal pertama menemukan Gajah Mada di Padepokan Pamecutan. Sementara itu masih di bumi Majapahit di pesanggerahan Raden Wijaya, terlihat Maesa Amping sedang berbincang-bincang dengan pemimpin muda bumi Majapahit itu, Raden Wijaya. Dari beberapa padepokan yang mendukung pergerakan kita, hari ini sudah berdatangan bergabung di bumi Majapahit ini. Tahukah kamu di antara mereka ada beberapa orang cantrik dari Padepokan Bajraseta? Berkata Raden Wijaya kepada Maesa Amping dengan senyum penuh kegembiraan. Bukan main gembiranya Maesa Amping mendapat berita bahwa ada beberapa cantrik dari Padepokan Bajraseta ikut bergabung bersama mereka. Sebagaimana diketahui bahwa Padepokan Bajraseta punya kenangan khusus buat mereka, karena padepokan itulah yang telah membesarkan dirinya, Raden Wijaya dan Ranggalawe. Di padepokan itulah mereka mengenal untuk pertama kali olah kanuragan. Di padepokan itu pula mereka mulai belajar tentang nilai-nilai luhur kehidupan yang sebenarnya. Maka Raden Wijaya menyampaikan kepada Maesa Amping bahwa beberapa orang dari Padepokan Bajraseta saat itu telah berada di beberapa rumah tinggal yang khusus untuk kehadiran mereka. Dengan penuh kegembiraan hati, Maesa Amping meminta izin kepada Raden Wijaya untuk menemui mereka. Aku tak sabar begitu rindu untuk segera melihat wajah mereka, berkata Maesa Amping mengungkapkan perasaan hatinya kepada Raden Wijaya. Terlihat Maesa Amping sudah keluar dari pesanggerahan Raden Wijaya, diantar oleh seorang prajurit untuk menemui para cantrik Padepokan Bajraseta di sebuah tempat. Bukan main gembiranya hati Maesa Amping ketika bertemu dengan para cantrik dari Padepokan Bajraseta. Ternyata dari Padepokan Bajraseta itu telah mengirim 100 cantrik terbaiknya, dan di antara mereka ada 2 orang yang masih begitu sangat dikenalnya, yang ternyata adalah Maesa Semu dan Muntilan. Kakang Maesa Semu, berkata Maesa Amping memeluk kakak seperguruannya itu penuh haru. Gusti Yang Maha Agung telah mempertemukan kita kembali, berkata seorang lelaki setengah tua memandang kepadanya. Paman Muntilan, setengah berteriak, Maesa Amping memanggil dan memeluk orang itu. Coba tebak, apakah kamu masih mengenalnya? Berkata Maesa Semu kepada Maesa Amping, memperkenalkan seorang pemuda tanggung di hadapannya. Kamu pasti Maesa Dharma, berkata Maesa Amping memeluk anak muda di hadapannya, yang ternyata adalah Maesa Dharma, putra tunggal Maesa Murti. Kalian bertiga ikut tinggal bersamaku, berkata Maesa Amping menawarkan ketiganya untuk tinggal bersama di pesanggerahannya. Ternyata kemenakan kecilku ini sudah punya sarang yang tetap, berkata Muntilan yang ditanggapi dengan tawa dan senyum oleh Maesa Amping. Demikianlah Maesa Amping segera membawa Maesa Semu, Muntilan dan Maesa Dharma ke pesanggerahannya, memperkenalkan ketiganya dengan Nyinari Ratih dan Pendeta Gunakara. Sementara itu di tepi hutan Maja terlihat 3 anak kecil tengah berlatih penuh semangat di bawah pengawasan seorang pemuda. Puturi sang pemuda yang diminta oleh Maesa Amping untuk membimbing Gajah Mada
Aditya Warman dan Jayanegara terlihat penuh senyum kebanggaan mengawasi gerak ketiga anak yang begitu luwes dan gesit. Putu Risang mengagumi gerakan mereka sudah begitu sempurna. Ternyata selama di Pulau Tanah Wangi-Wangi, ketiga anak itu telah dilatih langsung oleh seorang guru yang hebat yang tidak lain adalah Ratu Anggabaya sendiri. Aku hanya sedikit memberikan beberapa perubahan, berkata Putu Risang dalam hati sambil melihat gerakan ketiga anak itu yang mempunyai satu garis perguruan yang sama dengannya. Tapi terakhir bersama Maesa Amping dan Empu Dangka telah lebih menyempurnakannya. Mereka adalah anak-anak yang cerdas serta sangat tangkas. Pada suatu saat, aku yakin pasti mereka akan menjadi 3 orang yang hebat. 3 orang yang akan dapat mengukir sejarah yang panjang di bumi ini, berkata Putu Risang merasa yakin ketiga anak bimbingannya itu pasti punya masa depan yang cemerlang. Dilihat dari sinar garis wajah mereka seperti memancarkan sinar cahaya batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang punya bakat sebagai seorang pemimpin sejati. Terlihat Putu Risang tersenyum sendiri seperti melihat dirinya di masa yang akan datang. Setiap hari aku harus pergi ke sawah, makan siang bersama di saung bersama seorang istri dan anak-anak tercinta, hidup dan tinggal di sebuah rumah sederhana, berkata Putu Risang dalam hati membayangkan kehidupannya kelak nanti. Tapi tiba-tiba saja bayangan Putu Risang terasa terbanting manakala terbayang sebuah peperangan di hadapan matanya. Mungkinkah suatu saat nanti akan datang sebuah bumi yang damai tanpa sebuah peperangan apapun? Bertanya Putu Risang kepada dirinya sendiri. Setiap manusia yang merasa mampu akan mencari dan berlomba merebut tahta singgasananya. Selama itu pula tidak akan surut sebuah peperangan, berkata kembali Putu Risang merenungi sebuah kehidupan. Hati dan pikiran Putu Risang akhirnya telah kembali di hari itu di tepi hutan Maja. Hari sudah menjadi begitu terik, berkata Putu Risang dalam hati sambil melihat matahari yang sudah mulai merayap di atas puncaknya. Kita sudahi dulu latihan ini. Apa kalian tidak lapar? Berkata Putu Risang kepada ketiga anak itu yang langsung dijawab dengan anggukan kepala bersamaan. Ikan petik bumbu palapa olahan bunda seperti sudah tercium, berkata Gajah Mada sambil memegang perutnya yang memang terasa sangat lapar sambil berjalan di muka. Sementara itu di tempat yang jauh dari bumi Majapahit, di sebuah rumah besar salah seorang pejabat penguasa Kediri di kota Raja Kediri, terlihat telah berkumpul beberapa perwira prajurit. Nampaknya mereka tengah merayakan sebuah keberhasilan dari sebuah tugas besar. Para pemimpin padepokan ternyata adalah orang-orang yang bodoh, sekaligus para pemimpin besar, berkata seorang yang berkumis tebal yang nampaknya terlalu banyak minum arak. Mereka begitu mudah ditipu bahwa hampir semua pemimpin padepokan di Jawa Dipa pada bulan kedua akan datang beramai-ramai ke bumi Majapahit untuk sebuah sandiwara besar memperebutkan sebuah keris wahyu keraton, keris Nagasasra, berkata perwira berkumis tebal itu penuh kegembiraan. Dan mereka begitu mudahnya percaya, berkata seorang perwira bergelang bahar besar sambil tertawa panjang disambut dengan gelak tawa beberapa orang yang hadir. Dan Raden Wijaya menjadi manusia paling bingung di dunia, dituntut untuk menyerahkan keris Nagasasra sebagai benda sayembara, berkata perwira berkumis tebal yang disambut gelak tawa. Semua yang hadir di tempat itu menjadikan suasana menjadi begitu riuh, penuh diwarnai gelak tawa kegembiraan. Tapi mereka semua tidak tahu bahwa di rumah itu ada seorang pelayan tua yang telah mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka. Ternyata pelayan tua itu adalah seorang petugas telik sandi kepercayaan Raden Wijaya yang sengaja ditanam di rumah itu. Maka di tengah-tengah tugasnya sebagai seorang pelayan, petugas sandi itu telah menyelinap keluar rumah besar itu untuk menemui pimpinannya
di sebuah rumah yang menjadi tempat pertemuan para petugas sandi di kota Raja Kediri. Kepada pimpinannya itu, petugas telik sandi yang menyamar sebagai pelayan itu menceritakan semua yang didengarnya. Tuanku Raden Wijaya harus segera mengetahui berita ini agar dapat membuat sebuah tindakan yang tepat, berkata pemimpin itu kepada petugas telik sandi yang langsung pamit diri untuk kembali ke rumah pejabat kerajaan itu melaksanakan tugasnya kembali sebagai seorang pelayan. Demikianlah ketika matahari terlihat masih bergeser sedikit dari puncaknya, terlihat seorang penunggang kuda telah meninggalkan kota Raja Kediri. Penunggang kuda itu ternyata adalah petugas telik sandi dari bumi Majapahit. Terlihat ketika sudah jauh keluar dari gerbang kota telah menghentakkan kakinya di perut kudanya agar berlari lebih kencang lagi. Kita tinggalkan dulu penunggang kuda petugas sandi yang tengah berlari dengan kudanya menuju bumi Majapahit. Mari kita kembali ke bumi Majapahit yang tengah mempersiapkan sebuah gerakan besar pada bulan purnama kedua saat itu. Mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa jauh di luar bumi Majapahit sudah santer tersebar sebuah berita gelap yang sangat menyesatkan. Sebuah sayembara untuk memperebutkan keris wahyu keraton, keris Nagasasra yang saat itu berada di tangan Raden Wijaya. Siapa pemicu berita menyesatkan itu kalau bukan seteru abadinya, yaitu Raja Jayakatwang. Hari ke-6 menjelang bulan purnama kedua, Putu Risang sudah mempunyai sahabat baru, Mahesa Dharma. Sejak perkenalan mereka, terlihat mereka selalu bersama. Ketika setiap pagi ke tepi hutan ikut melihat Putu Risang membimbing Gajah Mada, Aditya Warman dan Jayanegara. Bahkan di saat selesai memperbaiki peliridan di sungai kecil, Mahesa Dharma menjadi kawan berlatih yang hebat. Aku tidak dapat mengimbangi kecepatanmu bergerak, berkata Mahesa Dharma sambil melompat menjauh, merasa terlalu jauh untuk dapat merobohkan Putu Risang yang dianggapnya terlalu cepat pergerakannya. Putu Risang memang sengaja tidak menunjukkan tataran ilmunya yang sebenarnya, tapi tetap saja membuat Mahesa Dharma kewalahan, tidak ada kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Kamu juga sangat tangguh, otakmu seperti belut, selalu keluar dari setiap sergapan, berkata Putu Risang sambil tersenyum, mengakui Mahesa Dharma memang mempunyai banyak akal, tidak mudah dirobohkan oleh sembarang orang. Demikianlah Putu Risang selalu menemani Mahesa Dharma selama di bumi Majapahit. Sementara Mahesa Dharma di siang hari masih dapat bergabung dengan para cantrik padepokan Bajraseta dalam satuan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Dan saat itu mereka tidak berlatih di tanah lapang lagi, melainkan berlatih di sekitar Sungai Kalimas, mendekati suasana medan yang akan mereka hadapi. Medan sebenarnya dari pasukan khusus yang tengah disiapkan oleh Kisanikala. Diam-diam Putu Risang dan Endang Trinil selalu ada alasan untuk dapat bertemu. Kali ini di siang hari itu mereka bertemu di tepi Sungai Kalimas dengan alasan yang sama tentunya, melihat dan menyaksikan pasukan khusus berlatih di atas air. Mereka melihat bagaimana pasukan khusus itu melompat dari satu jukung ke jukung lain dengan keseimbangan yang sangat luar biasa. Dan sangat mendebarkan hati adalah pada saat mereka berlatih untuk dapat menyelam di dalam air dengan waktu yang sangat lama. Mereka pasukan air yang hebat, berkata Putu Risang kepada Endang Trinil, memuji para pasukan khusus begitu sergap dan tangkasnya mengendalikan sebuah jukung di atas air. Mengapa Kakang tidak ikut bergabung dengan mereka? Berkata Endang Trinil bertanya kepada Putu Risang, sebuah pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan kembali oleh Endang Trinil kepada Putu Risang. Aku serahkan diriku kepada perintah Tuanku Mahesa Amping. Tugas apapun aku siap melaksanakannya.
dan beliau tidak pernah memerintahkan kepadaku untuk bergabung di pasukan khusus ini," berkata Putu Risang kepada Endang Trinil, memberikan alasannya mengapa dirinya tidak ikut bergabung bersama pasukan khusus itu. "Hari sudah begitu petang, aku harus menyiapkan makan malam untuk mereka," berkata Endang Trinil kepada Putu Risang dengan wajah sangat memelas, menyesali waktu yang sepertinya bergerak begitu cepat. Dan mereka pun terlihat berjalan beriring hingga sampai di sebuah persimpangan jalan berpisah lagi. Dan wajah bulan di atas bumi Majapahit malam itu seperti sepotong alis terbalik putih pucat yang kadang menghilang bersembunyi di balik awan hitam yang datang muncul dan pergi di bawah angin, terburai lenyap di belantara pengembaraan langit purba. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi tidak mengurangi kehangatan senda gurau di atas pendopo pesanggerahan Maesa Amping. Dan Maesa Amping tidak pernah jemu mendengar cerita Maesa Semu dan Paman Muntilan berkisah tentang suasana padepokan Bajraseta. Sebaliknya, Maesa Amping juga banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya, semua petualangannya. Sementara itu Pendeta Gunakara yang melihat keakraban pertemuan saudara seperguruan para cantrik padepokan Bajraseta itu menjadi begitu rindu dengan suasana wiharanya yang begitu jauh di seberang lautan. Di sebuah dataran Tibet terbayang satu persatu wajah saudara seperguruannya, para paman gurunya. Namun seketika itu juga Pendeta Gunakara teringat wajah guru besarnya, Jamyang Dalai Lama. "Aku lebih beruntung dari semua saudara seperguruanku, karena aku setiap saat dapat bertemu muka dengan titisan yang mulia, Jamyang Dalai Lama kecilku, Maesa Muksa," berkata Pendeta Gunakara dalam hati di tengah suasana senda gurau dan kegembiraan hati Maesa Amping dan saudara seperguruannya di atas pendopo pesanggerahan Maesa Amping. Namun semua yang ada di atas pendopo pesanggerahan Maesa Amping itu menjadi terdiam manakala terdengar suara langkah kaki seorang prajurit menapaki tangga pendopo. "Hamba diperintahkan untuk mengantar Tuan Senapati malam ini untuk menemui Tuanku Raden Wijaya," berkata prajurit itu menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. "Jangan beratkan keberadaan kami, pasti ada hal penting untuk kalian bicarakan malam ini," berkata Maesa Semu melihat keberatan Maesa Amping untuk meninggalkan mereka sebagai tamunya. "Terima kasih, aku akan selekasnya kembali mendengar cerita kalian," berkata Maesa Amping sambil berdiri. "Di sini masih ada Tuan Pendeta yang akan menemani kami menghabiskan wedang jahe dan ketela rebus," berkata Paman Muntilan ketika melihat Maesa Amping tengah menuruni anak tangga pendopo diiringi seorang prajurit pengantarnya. Dan hawa dingin malam seperti menyergap setiap langkah kaki di atas jalan setapak menuju pesanggerahan Raden Wijaya. Terdengar gemerutuk suara gigi beradu dari seorang prajurit yang mengantar Maesa Amping, membuat Maesa Amping merasa kasihan bahwa malam yang dingin itu prajurit itu masih harus bertugas. Tapi pikiran Maesa Amping berlari pergi menyusul dengan pikiran lain, sebuah pertanyaan yang berputar-putar. Pasti ada sebuah hal yang sangat begitu mendesak, begitu pentingnya, sehingga Raden Wijaya memintanya bertemu malam itu juga. Dan pikiran Maesa Amping semakin berputar-putar penuh pertanyaan manakala sudah memasuki halaman muka pesanggerahan Raden Wijaya. Panggraitanya yang tajam terasa bergetar manakala melihat Kisandi Kala sudah ada bersama Raden Wijaya di atas pendopo itu. "Nampaknya sebuah peristiwa besar yang akan kudengar dari mereka," berkata Maesa Amping dalam hati. Terlihat Maesa Amping sudah menaiki anak tangga pendopo. Raden Wijaya dan Kisandi Kala menyambut kedatangannya dengan kata-kata keselamatan. "Ada berita besar yang ingin aku bicarakan bersama kalian," berkata Raden Wijaya kepada Maesa Amping dan Kisandi Kala. Terlihat
Mese Amping dan Kisandi kala sama-sama mengerutkan keningnya, ingin selekasnya mengetahui berita apa yang akan didengar oleh mereka.